Zahra mana ya? Biasanya dia paling semangat bukber. Iya, tadi dia chat gue. Katanya suaminya sakit, kena TB. Jadi dia harus nemenin suaminya. Seriusan TB? Kok belakangan gue jadi sering denger orang kena TB ya? Orang kantor gue juga ada tuh yang kemarin kena. Iya tuh, tetangga gue juga baru sakit TB. Padahal ini penyakit lama, tapi kok masih bisa banyak yang kena ya? Dulu tapi Sari, kamu juga pernah kena TB nggak sih? Iya, jadi aku sempat 2 tahun yang lalu itu kena TB. Awalnya tuh kan batuk-batuk terus ya. Terus ya udah, pas dicek sama dokter, ternyata kena TB. Beneran, Sar? Tapi lu udah sembuh kan? Iya, alhamdulillah udah sembuh sih. Tapi emang aku harus sabar banget tuh pas pengobatan. Aku pengobatannya 6 bulan non-stop gitu. Tapi kalau aku stop di tengah jalan, itu bisa jadi tambah parah. Wah, lama juga ya Sar. Keren lu. Udah dateng nih dokter kita. Tadi ngomongin hal penting nih Pak Dok. Duh, maaf banget ya guys, gue telat nih datangnya. Tadi lagi rame banget di rumah sakit. Udah nggak apa-apa Dit. Nah, mumpung ada Pak Dokter nih, mending kita konsul-konsul. Lu kalau mau konsul boleh, tapi bayarnya 1 juta ya. Yeay. By the way guys, tadi ini gue lihat kayaknya pada serius banget. Lagi bahas apa sih? Jadi tadi kita lagi ngobrolin suaminya Zahra yang kena TB, makanya dia nggak bisa datang. Terus setelah itu kita jadi ngobrolin TB deh. Nah, betul Dit. Sebenarnya kita tuh jadi penasaran soal TB. Karena kan TB sebenarnya penyakit lama ya. Tapi di orang sekitar kita ini masih banyak yang kena. Nah, makanya kita mau tahu pandangan lu sebagai dokter, Dit. Menurut lu gimana? Ya ampun, ini tuh kemarin juga dibahas tahu di rumah sakit. Jadi TB itu sebenarnya penyakit udah jadul banget deh dari zaman Mesir kuno. Tapi ya sekarang itu di dunia ada 10,8 juta kasus TB. Nah terus tuh ya kira-kira kalau kita hitung ya estimasinya sekitar 142 orang itu di dunia meninggal karena penyakit TB setiap jamnya. Buset. Dari zaman Firaun kali ya tuh penyakit. Iya, itu. Jujur, gue nggak nyangka sih sebanyak itu yang kena TB ya. Menurutku ya, Dit, kasus ini tuh tinggi karena orang-orang tuh pada ngeremehin. Terus jadi kayak, ini mah cuma batuk doang. Jadi kayak, ya udah aja gitu, ya nggak sih, Dit? Iya, bener lagi. Biasanya kayak gitu dikira masuk angin. Terus mentok-mentok dikasih jahe doang. Kalau kata mak gue mah, es terus. Esnya kak. Tapi kita bukannya waktu kecil udah pernah divaksin buat TB ya? Apa tuh namanya BCG kalau nggak salah. Tapi kenapa masih banyak yang kena deh? Iya tuh Dit. Kenapa ya Dit? Nah ini nih yang bikin bingung emang guys. Nah vaksin BCG ini emang penting banget nih buat bayi. Dia bisa mencegah bayi ini dari terkena TB. Nah, kalaupun kena juga, dia nggak akan jadi TB yang parah. Contohnya meningitis TB atau TB yang menyerang ke otak. Tapi, kurangnya dari vaksin BCG ini, dia itu kurang efektif guys buat orang dewasa. Dan, dia itu dikeluarkan di tahun 1921. Atau udah lebih dari sahabat deh. Kalau gitu vaksinnya seumuran sama kakek gue dong. Nah, makanya nih. Sekarang ini sebenarnya lagi dikembangkan loh. Ada vaksin baru namanya M72. Nah, M72 ini sekarang lagi diteliti di fase ketiga. Kalau misalnya nanti berhasil, wah game changer lah ini untuk pencegahan TB. Iya, Dit. Aku sempat dengar tuh tentang vaksin M72, kalau nggak salah ya. Itu aku lihat di postingannya Prof. Erlina Burhan di Instagramnya TB TV. Aku follow tuh TB TV pas aku kena TB. Ntar nih, kayaknya ada di videonya ya, Dan. Gue cek dulu ya. Oh, Prof. Erlina itu yang suka muncul di TV itu kan yang suka bahas tentang COVID sama TB. Nah, iya bener banget nih. Nah, sahabat TB, kalian tahu kan Kalau TB itu masih jadi ancaman global dan juga di Indonesia. Tentu saja mengobatinya saja tidak cukup. Kita butuh pencegahan dengan vaksin. Dan ini penting. Kabar baiknya, saat ini ada kandidat vaksin baru yang bernama M72 yang efektif untuk melindungi remaja dan dewasa dari tuberkulosis. Berbeda dengan BCG yang selama ini kita kenal, ternyata itu hanya efektif melindungi bayi dan anak-anak dari TB yang berat. Dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini vaksin M72 tersebut dalam tahap uji klinis fase 3 yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun di 5 negara termasuk Indonesia. Nah, jika berhasil digunakan secara luas,
Vaksin ini bisa mencegah 76 juta kasus baru dan menyelamatkan 8,5 juta nyawa. Dan dari sisi ekonomi bisa menghemat 41,5 miliar dolar pengeluaran akibat tuberkulosis secara global. Wah, semoga vaksin TB-nya cepat selesai ya. Biar masalah TB ini cepat tuntas. Iya, kalau vaksin ini berhasil, yang kena TB makin dikit. Iya. Udah azan. Ini makanannya.